Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga rahmat Allah, hidayah Allah, kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan diberikan kepada Anda semua, para pemirsa yang ada di rumah. Dan saya doakan semoga Anda semua sehat, panjang umur, qabul hajat, dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, berkumpul nanti di surga bersama orang-orang pecinta Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Terutama kita akan berkumpul, bisa bertemu nanti dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satu kemuliaan bulan Ramadan adalah istijabatut du'a. Jadi doa diterima, mustajab. Salah satu kemuliaan juga pada hari Jumat ialah ada satu waktu yang bila kita memohon kepada Allah, itu akan diterima, diijabah oleh Allah. Ada satu doa yang sangat masyhur di kalangan masyarakat. Dari saking masyhurnya doa itu disebut dengan doa sapu jagat. Doa ini termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 201, di mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Itu di ayat 200. Kemudian وَمِنْكُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Jadi ayat ini ada doa yang itu disebut doa mustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami, wahai Tuhan kami, berikanlah kami fid dunya, di dunia, hasanah. Nah, kita bahas ini, tidak akan saya artikan hasanah itu apa. Hasanah, kebaikan maksudnya. Wa fil akhirati hasanah, berikanlah kepada kami di akhirat hasanah. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Akan saya bacakan kedahsyatan doa ini. Itu kandungan al-hasanah fid dunya wal hasanah fil akhirah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itu apa sih maksudnya? Saya bacakan pendapat beberapa ahlinya. Waqtalafal ulama fi makna al-hasanain. Ulama berbeda pendapat makna hasanah, dua hasanah itu. Faqala Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, Sayyidina Ali menjelaskan bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Berikanlah kami di dunia itu hasanah. Apa yang dimaksud hasanah di dunia itu? Yaitu hasanatan itu adalah imra'atan salihatan. Kalau di dunia, kebaikan di dunia itu adalah wanita yang salihah yang akan mendampingi kita dalam hidup kita. Kalau di akhirat, apa? Wa fil akhirati hasanah. Akhirat, berikanlah pada kami di akhirat itu hasanah. Hasanah di akhirat itu apa? Al-hurul ain. Yaitu bidadari. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian diartikan lagi, ditafsiri lagi oleh Sayyidina Ali. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari siksa neraka itu. Apa siksa neraka itu? Wa hiya al-mar'atu su', yaitu siksa neraka al-mar'atu su', wanita yang jelek. Kenapa wanita jelek itu dimaknai neraka? Karena memang kalau memang kita punya istri yang tidak salihah, tapi istri yang tolihah, yang jelek, perangainya jelek, itu akan membuat kehidupan kita dan seluruh keluarga kita, dalam internal keluarga kita itu neraka. Tidak akan pernah ada kebahagiaan. Terus kemudian dalam kehidupannya panas. Sehingga tidak berlebihan manakala
Nabi Daud itu berdoa, "A'udzubika min imra'atin tushibuni qabla waqtil masyib." Ya Allah, mohon saya berlindung kepadamu ya Allah dari wanita yang dapat membuat uban kepada saya sebelum masanya. Jadi sebelum kita beruban, tahu-tahu sudah memutih gara-gara wanita. Karena wanita jelek itu, kata Sayyidina Ali, yaitu neraka, azab benar, neraka. Kita lanjut. Sayyidina Al-Hasan, putra Sayyidina Ali, beda lagi pendapatnya. Yang dimaksud dengan fid dunya hasanah, al-hasanah fid dunya itu, kebaikan di dunia itu apa? Al-ilma wal ibadatah. Ilmu dan ibadah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, itu adalah yang dimaksud adalah ilmu dan ibadah. Sedangkan wa fil akhirati hasanah, apa hasanah fil akhirah itu? Yaitu al-jannah, surga. Ini pendapat dari putra beliau, putranya Sayyidina Ali ya. Jadi di dunia diberi kebaikan yaitu ilmu dan ibadah. Kenapa ilmu ibadah ini bersandingan? Karena wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Bila mana ibadah itu dilakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya itu akan ditolak karena tidak sah. Jadi al-ilmu wal ibadah. Jadi kalau di dunia sudah diberi ilmu dan kita bisa melaksanakan ibadah, itu sudah diberi al-hasanah fid dunya. Dan nanti endingnya di akhirat kita akan mendapatkan apa? Al-jannah, surga. Wa qala As-Suddi wa Ibnu Hibban. Ahli mufassir, seorang mufassir Imam As-Suddi dan Ibnu Hibban menjelaskan, fid dunya hasanah ay rizqan halalan wasi'an wa amalan salihan. Jadi fid dunya hasanah, kebaikan di dunia itu adalah rizki yang halal, yang luas, dan pekerjaan yang baik. Betapa indahnya bila mana kita diberi rizki yang banyak dan kita bisa berbuat kebaikan. Dengan rizki yang banyak kita bisa bersedekah. Dengan rizki yang banyak kita bisa berangkat haji. Dengan rizki yang banyak kita dapat silaturahim. Dengan rizki yang banyak kita dapat membahagiakan orang lain. Masya Allah. Ya, hasanah al-fid dunya, kata Imam As-Suddi wa Ibnu Hibban. Wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat itu apa kata penafsiran Imam As-Suddi wa Ibnu Hibban? Hiya al-maghfiratu was-sawab. Ialah al-maghfirah, ampunan dari Allah, was-sawab, dan pahala. Wa qala Athiyyah rahimahullahu ta'ala, dan berkata siapa Imam Athiyyah rahimahullahu ta'ala, fid dunya hasanah, di dunia baik. Minta al-hasanah fid dunya itu apa? Al-ilma wal amal bih. Sama tadi dengan pendapat Sayyidina Hasan, saya tidak mengulangi. Jadi ilmu dan amal. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat itu al-hasanatan, minta hasanah. Jadi mohon berikan kami hasanah fil akhirah. Itu dimaksudnya apa? Taisirul hisab wa dukhulal jannah. Hisab nanti di akhirat dimudahkan tanpa banyak tanya malaikat. Jadi hisabnya itu mudah dan segera masuk surga. Amin. Semoga kita mendapatkannya. Wakilah, dan dikatakan oleh ulama tapi di sini tidak disebut, fid dunya hasanah at-taufiq wal ismah. Apa at-taufiq wal ismah itu? Diberi kekuatan beribadah dan bisa menjaga diri. Wa fil akhirati hasanah, yang dimaksud dengan kebaikan di akhirat itu adalah an-najata war rahmah, keselamatan dan diberi rahmat dari Allah. Wa qila fid dunya hasanah auladan abraron. Yang dimaksud kebaikan di dunia itu adalah anak-anak yang baik. Masya Allah. Kita ini tidak ada kebahagiaan dibandingkan kebahagiaan yang diberikan oleh anak. Punya tingkah laku anak yang baik, akhlaknya baik, ibadahnya juga baik. Itu adalah merupakan kebahagiaan bagi orang tua. Mengabdi kepada orang tua. Tidak ada kebahagiaan melebihi itu. Kalau harta itu hanya bersifat nisbi belaka. Harta itu tidak langgeng. Bisa saja harta itu akan menjerumuskan pada kita. Tapi anak kita
Bila itu baik akan menjadi waladin saleh. Nanti kita setelah meninggal kita akan didoakan oleh mereka. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang baik. Wa fil akhirati hasanah murafaqatal anbiya. Di akhirat baik itu yang dimaksud apa? Nanti bisa menyertai malaikat, menyertai para nabi, bisa bersahabat dekat dengan para nabi walaupun tempatnya beda. Di mana? Di surga. Wakilah, dan dikatakan fid dunya hasanah al mal wa ni'mah. Jadi harta dan kenikmatan itu adalah kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah tamaman ni'mah wa wal fauzu minan nari wa dukhulul jinan. Kesempurnaan, sempurnanya nikmat yaitu selamat dari api neraka dan masuk surga. Wakilah fid dunya hasanah ats-tsabata 'alal iman. Kebaikan di dunia itu adalah tetap kita punya iman. Khusus ini saya agak sedikit menjelaskan. Di dalam Al-Quran itu yang dipanggil pasti bila mana ada kewajiban adalah orang-orang yang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Adalah orang yang beriman. Jadi betapa nikmatnya kalau kita punya iman. Karena dengan punya iman kita terdorong untuk melakukan kebaikan. Dengan punya iman kita bisa giat untuk beribadah. Tanpa iman tidak ada apa-apanya. Wa fil akhirati hasanah as-salamata war-ridwan. As-salama fil akhirah itu adalah keselamatan dan ridha dari Allah. Ada masih dua lagi pendapat. Wakilah fid dunya hasanah al-ikhlas. Kebaikan di dunia itu adalah ikhlas. Kenapa ikhlas ini adalah kebaikan di dunia? Ikhlas ini mahal. Mahal. Kenapa mahal? Karena memang itu adalah rahasia Allah, kita tidak ada yang mengetahui. Dan memang yang diperintah kita itu beribadah adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ada satu apa ya? Ya dianggap gurauan-gurauan tapi itu sangat punya manfaat. Walaupun tidak secara definitif, tapi itu menurut saya masuk akal. Ikhlas itu katanya sama seperti surat Ikhlas. Bagaimana? Surat Ikhlas itu dinamai surat Ikhlas karena ayatnya tidak ada yang menjelaskan satu kalimat pun yang menjelaskan ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sehingga diberi nama ikhlas. Katanya pekerjaan yang tidak diakui itu ikhlas dan tidak diumumkan kalau ikhlas itu baru ikhlas. Jadi katanya begitu. Tapi kalau ayat itu menjelaskan ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidak diberi nama surat Ikhlas. Seakan-akan ini candaan tapi kok kayaknya masuk akal begitu. Wa fil akhirati hasanah al-khalas. Di akhirat itu baik, itu apa? Al-khalas. Selamat, khalas itu artinya bersih, khalas itu artinya apa? Selesai dari hisab. Terakhir, fid dunya hasanah halawatat ta'ah. Yang dimaksud kebaikan di dunia itu adalah halawatat ta'ah, merasakan manis ketika beribadah kepada Allah. Masya Allah. Sehingga Nabi Muhammad menjelaskan di dunia yang aku senangi itu ada 3. 1 adalah wanita, 2 berharum-haruman. Minyak harum-haruman. Apa saja yang harum, itu yang saya senangi. Yang ketiga adalah ketika sholatku itu khusyuk. Memang nikmat. Rasanya orang zikir itu kalau khusyuk nikmat. Karena akan menenangkan kepada hati. Seakan-akan beban yang berat dipikul oleh kita. Beban yang berat, yang sangat berat ini menindih kita. Kalau setelah zikir kita khusyuk, seakan-akan kita lepas itu semua. Jadi itu adalah katanya kenikmatan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat baik itu adalah al-laddah, ladzatur ru'yah. Nikmatnya melihat Allah. Nikmatnya melihat Allah. Dan juga bagi orang yang tidak semasa dengan Nabi, nikmatnya melihat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wali kutub,
beliau menjelaskan ketika ditanyakan apa yang mendorong Anda itu ingin masuk surga. Satu, saya hanya ingin melihat Nabi Muhammad SAW. Semoga semua yang disebutkan tadi diberikan kepada kita semua dan semoga dipermudah untuk meraihnya. Saya kira ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.